Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikr Nabi terpilih, doakanlah kami hingga kami selalu ingat Allah, hingga kami selalu ingat Allah. Ya khairal hadi wa rafi'al aqtab khuzlana bi ghausin fi wazhillah. Ya khairal hadi wa rafi'al aqtab khuzlana bi ghausin fi wazhillah. Wahai sebaik petunjuk dan mengangkat wali, tolonglah kami dalam ridha Allah. Wahai sebaik petunjuk dan mengangkat wali, tolonglah kami dalam ridha Allah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Allahumma salli wa sallim alaihi an-nuril bahi wa sayyidin nabiyyin. Allahumma salli wa sallim alaihi an-nuril bahi wa sayyidin nabiyyin. Sayyidul Mukhtar hatta nazkura bizikrillah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Ya khaira man hada wa sayyidal wujud aidna binuri ruhil aminah. Ya khaira man hadar wa sayyidal wujud aidna binuri ruhil aminah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Ya khaira salawat fadu ilaina wa fi rizkina. Ya khaira salawat fadu ilaina wa fi rizkina. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Alimat
hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asyu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu memberikan karunia demi karunia-Nya kepada kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan ibu bapak kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu menyayangi kita, bersamaan pula disandingkan Allah, didekatkan Allah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati kita mencurahkan jiwa kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Mudah-mudahan juga amalan itu menjadi amalan anak-anak kita, ibu bapak kita, dan tetangga-tetangga kita. Mudahan kita dibersamakan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, di akhir hayat kita, indantihai ajalina insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita juga setelah kematian kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barjah dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, inya buat salah bahasa ini bisa salah juga paham, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan tujuan niat yang baik, maksud sama baik semuaan. Dalam kitab Al-Gunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, untuk batasnya nah, ada normali kah? Minggu kemarin kita tentang
Ikhlas lah. Nah, ikhlas ini perlu kita dalam yuk terus. Kalau tidak bahaya juga. Faqala al-musannif rahimahullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala Allah Ta'ala, lan yanalallaha, tidaklah sampai kepada Allah itu luhumuha, orang berkorban tuh, dagingnya korban ini kan ada korban lah, lain dagingnya itu yang untuk sampai kepada Allah. Wala dima'uha, atau darahnya tidak juga sampai. Apa yang sampai? Walakinna yanalahu taqwa minkum, yang sampai itu adalah takwamu kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya orang berkorban itu bukan darah dan daging itu yang dibicarakan Allah. Yang dibicarakan Allah adalah keikhlasan hatimu untuk berkorban. Nah, makanya kalau kita mencari korban itu jangan dibawa paksa orang. Lu korban gak ikam hari ini aja. Nah, ada dulu di Arab lah. Di Arab. Ini bujur kejadian. Tahun 2024 dulu kita awal dulu naik haji 2004 itu kejadian. Ada orang anu nih boy datang bagian apa ini, bagian Yaman kah, bagian apakah itu nah Arab. Oh, orang-orang Arab besar-besar datangnya ke hotel-hotel nih, ke maktab-maktabnya hotel. Jadi bahasa Arab menyembelih itu jabak, artinya jabak ya, cuma karenanya tidak bisa bahasa Indonesia kan, jadi ke anu menawari orang, maksudnya nyembelih kah itu nah jabak aja. Kalau bahasa kita ini kan, kalau di Kalimantan tuh makan kah aja kan gitu. Kalau yalah, kalau tidak mengerti bisa bahaya tuh makanlah. Rupanya ada orang Banjar, dasar orang Banjar. Pas pakai ladingnya, pakai ada kan tempat anunya itu di anunya. Jabak ya. Jadi dia orang Banjar nih bertanya lawan dengan samping, apa arti jabak tuh sembelih kajar. Nah menjawab dia sembelih. Pajar ini padahal haro ditendang sidin orang tuh. Bakal lahi dia anu tuh. Di mana? Di lip itu kejadiannya, di dalam lip, bakal lahi dikelip sampai terturun lipnya sampai keluar orang berdua. Masya Allah, untung tidak ada yang meninggal. Ayo, apa tuh? Salah, lain budaya, lain orang Arab ini terkasar sedikitnya. Ada orang Arab sini terkasar kadang-kadang. Yalah, kita orang Indonesia ini bujur awak badan kecil, tapi mahing benar lombok perawit. Mun salah paham ini nang ali banar, ya kah? Nah, itulah, jangan sampai seperti itu. Siapa yang salah berdua, jangan juga, pokoknya jangan kedua-duanya lah. Nah, jangan dipaksa orang berkorban, jangan juga. Apalagi hukum kurban kita itu sekali aja seumur hidup. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib itu sekali seumur hidup pada waktu mampu, banyak duitnya, waktu ada duit lebih. Tapi kalau kita tidak ada lebih, tiap tahun bila kurang aja terus guru aja, tidak wajib berarti. Yalah, mun dipaksa-paksakan barisan, dosa juga lah barisan mengalihi, karena pas terkumpul arisan sayangnya lah jar duit arisan ini dikurbankan jar, padahal perlu juga ini karena daripada tidak ikhlas. Yalah, baik dosa gin kan nanti aja mudah berdoa nonton, ya Allah mudah aku ada dapat rezeki sapi seikungan. Kurbankan, misalnya. Jadi tunggu keikhlasan lah. Nah, zaman ajaran agama ini enak sekali padahal. Ya lah, jangan dipaksa-paksakan. Tidak mampu ya enggak usah. Kalau sembahyang bang guru jadi dipaksakan bang sedikit sembahyang. Karena orang malas biasanya sembahyang tuh kan tidak perlu biaya, ya lah. Kalau perlu biaya ini nang tidak perlulah. Qala Al-Hasan rahimahullah. Belum. Wa qala azza wa jalla walana a'maluna walakum a'malakum wa nahnu lahu mukhlisun. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 139, bagi kita amal kita, walakum a'malakum, bagi kalian amal kalian, wa nahnu lahu mukhlisun, sedangkan kami
adalah padanya mukhlisun, menjadi orang-orang yang mukhlisun, artinya orang yang ikhlas. Jadi orang bernama mukhlis itu artinya ikhlas. Ikhlas, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya kami termasuk menjadi orang-orang yang mengikhlaskan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Hasan rahimahullah, sa'altu Hudzaifah radhiyallahu anhu anil ikhlasi ma huwa. Hasan rahimahullah, sa'altu, aku bertanya kepada Hudzaifah. Hasan ini murid Hudzaifah. Aku bertanya kepada guruku Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Aku bertanya kepada guruku Hudzaifah radhiyallahu anhu anil ikhlas, bertanya apa itu ikhlas? Ma huwa? Qala, maka qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil ikhlasi ma huwa. Maka aku juga bertanya ujar Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu ikhlas ya Rasulullah? Waqala, Rasulullah pun bertanya, sa'altu Jibril alaihi salam anil ikhlas mahwa. Aku pun pernah bertanya ya Rasulullah tentang ikhlas itu dengan Jibril. Jibrilnya udah bisa menjawab juga. Qala, lalu dia Jibril, aku pernah bertanya lawan Tuhan, tapi tidak tahu maknanya yang sesungguhnya nih. Tapi aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, sa'altu Rabbal Izzati Azza wa Jalla anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya kepada Tuhan Azza wa Jalla, apa itu ikhlas? Ya Allah, malaikat itu tidak ada ikhlas lah. Kenapa tidak ada ikhlas? Ini ikhlas semuaan. Amalnya tidak dihitung. Malaikat dihitung lah amalnya. Tidak dihitung, tidak ada hitungan. Malaikat itu tidak ada yaumul jajah di akhirat, tidak ada. Ma'rifah tidak. Malaikat itu nya literlek aja, literlek itu harfiah. Faqala subhanahu azza wa jalla. Lalu Allah berfirman. Nah, ini rahasia ikhlas. Ikhlas itu ialah huwa sirrun, dia adalah rahasia, min siri, dari rahasiaku ya Tuhan. Istaudatuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu rahasiaku. Yang rahasiaku itu aku letakkan di hati dari para hamba-hamba. Masya Allah. Jadi kalau ada orang ikhlas, itu memang langsung karunia dari Allah Azza wa Jalla. Langsung berarti karunia. Sulit memang ikhlas ini. Meskipun sulit, kita perlu belajar. Kenapa? Karena setiap amal kita tanpa ikhlas, nol hasilnya. Kemarin ibarat kendaraan, sudah ada bensinnya bagus, mesinnya bagus, tapi tidak ada olinya, takang di tengah jalan. Nyala, takang itu artinya apa ya? Apa takang tuh? Bahasa Indonesia, Bu, takang tuh apa, Bu? Takang tuh apa? Artinya macet di tengah jalan lah. Nah, ibu harus ikhlas punya suami yang ada. Suami ikhlas punya istri yang ada. Ikhlaskan. Belajar ikhlaskan. Sehingga amal-amal kita dengan istri kita, kan kita ini banyak amal dengan istri juga banyak amal dengan suami. Contoh amal suami kepada suami, memberi nafkah kepada istri, nah duit. Mudahan ikhlas memberi itu. Jangan bemamai yang beri dini, or duit terus nih biniku nih jar, bilang ganas bana di duit nih jar. Nah, kalau tidak ikhlas, ya Pak. Nah, si istri buat mencuci pakaian, mau laki kuning bilang ketujuh banar selawar lepis, nah ngalih aku mencucinya, nah usah berdiam aja, nah hendak cuci ndak bisa lagi mencuci, ndak usah dicuci, santai aja. Nah itu ikhlas, itu penting, itu amal-amal kita hari-hari lah yang tidak disadari. Terus akankah berkisahkah? Kisah yakinlah terakhir kisah supaya ikhlas. Kadang kita suami istri atau hidup sehari-hari ini, ikhlas kita itu tercebur, atau ikhlas kita sudah ikhlas nih, sekalinya tidak jadi ikhlas.
Tadi memberi dengan istri baguslah ikhlas. Cuma kayak apakah? Terucap yang tidak baik, bantas nah, ya. Bantas gara-gara itu tidak ikhlas, gara-gara perkataan tidak ikhlas. Bu, lah jangan sampai sembahyang kita jangan digerutu-gerutui. Kita ibadat, kita mengaji, ujungnya lah bulan puasa nih ya. Nggak usah dong menghancurkan keikhlasan. Ucapan-ucapan di belakang kita menghancurkan keikhlasan kita. Menyumbang di masjid harus soalnya duit masjid disikat kaum misalnya nih lah. Pohon belajar Jakarta tidak menyumbang di masjid, jangan, itu menghancurkan keikhlasan kita. Lah, diamnya tenang aja. Cuma kita tahu perbuatan itu tidak baik. Berdoa loh, mudah-mudahan bermanfaat duit ulun. Nah, ya lah, berdoa aja, hantam makan berdoa. Palu ini, bo kisah Palu ibu lah. Bo, Palu ini gue ada toko Cina. Palu ini anak mencat rumah. Cuma akibat nangka itu bakal lahir akhirnya. Nah, ini bahaya mana gara-gara kata-kata. Jadi jar firman Tuhan, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik itu khairun, lebih baik min sadaqatiha, daripada sedekah yatba'uha aja, yang disertai dengan yatba'uha aja, ejekan atau penyakit. Bantas lah, ejekan itu berbahaya. Palu ini bertanya, betakun, tapi betelpon. Palu ini betelpon, wih jangan koh jarang koh rupanya nang berjual cat. Adakah jar cat nang hijau warna tahi kerbau ya. Bingung ya kalau engkau nih. Nggak ada aja rengkoh nih. Warna putih bang adalah putihnya itu putih yang kayak apa aja? Putih mutiara kah, putih biasa kah, putih kayak apa aja rengkohnya itu. Nang putihnya nang kayak tahi burung adalah aja. Putih tahi burung. Coba jangan embel-embel kayak itu bang. Jarang rengkohnya nyangit. Rengkoh nih serius kah tidak aja? Ayo sudah jar. Kalau yang hitam bang adalah cat jar. Oh hitam ada aja jarang kok itu, tapi hitamnya aja kayak hitamnya tahi kambing ya. Bagus lah kayak itu lah. Bagus kan tidak kah? Nah, berpikir aneh. Jadi kita kadang-kadang kita guyon, tapi kalau guyon itu jangan menyakitkan hati orang lain. Jadi kayak apa supaya kita jangan menyakitkan hati orang. Nah, dalam rangka kita mengenal Allah Azza wa Jalla, kesimpulannya perhatikanlah sebagian hal yang tidak disuka oleh manusia. Itu sebagian hal ya, saya tidak menyebut semuanya karena tidak pernah memerinci. Itu juga tidak disuka oleh Allah. Sebagian hal yang tidak disukai manusia itu tidak disukai oleh Allah. Membunuh disukai manusia lah, berarti tidak disukai manusia. Allah pun tidak suka. Mencuri disukai manusia lah, tidak disukai manusia. Allah pun tidak suka. Ya sebagian Allah membekaskan. Nah ini sifat pribadi diri Allah di alam semesta ini. Kenalilah di alam semesta ini sifat dan pribadi Allah Azza wa Jalla Subhanahu. Ya kah? Kenali. Coba lihat sifat Allah. Ayam pian bisi anak-anak ayam tuh krok jerah. Yalah memakani anaknya. Pernah lah melihat ayam memakani anaknya? Pernahkah? Itu sifat Allah tuh. Kasih sayang. Pian juga mengerjakan hal kayak itu anak pian kayak itu lah. Nah, sayang. Berarti perbuatan itu disuka oleh manusia, berarti Allah juga menyukai. Meskipun tidak semua yang disuka manusia disukai oleh Allah. Contoh, berzina suka kada manusia? Suka. Allah sukalah? Tidak. Tetapi kita bisa melihat bekas daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapat faidah di dalamnya dan bisa mengambil makna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muslimin dan muslimat, perbanyaklah
zikir dan salawat, agar hidupmu tak melarat, jatuh miskin dan tersesat, jatuh miskin dan tersesat. Wahai anak-anakku tersayang, janganlah hidup ini hanya untuk kenyang. Baktikan dirimu pada abah mama tersayang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati, salatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi kalimatillah. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada